Baik, pendengar Radio Jogja, kita lanjutkan dialog kita di kesempatan kali ini masih terkait tema manajemen diri, yang di studio sudah hadir Bunda Dr. Rahmidiana, dosen Visum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kak Juma yang memandu acara ini akan menyampaikan pertanyaan dari pendengar Radio Jogja. Kalau sebelumnya kita sudah sampaikan pertanyaan terkait pengertian, tujuan, kemampuan, juga bagaimana melakukan manajemen diri. Kali ini Kak Juma akan tanya terkait apa saja cakupan manajemen diri. Monggo Bunda Rahmi. Ya, baik, terima kasih Kak Juma dan para pendengar radiomu. Ya, kalau kita bicara cakupan, ya, kita bisa sederhanakan juga gitu ya. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa ya tujuan yang sama, katakanlah kalau ini bisa disamakan ya, nanti itu bisa di breakdown pada sesuai dengan kondisi dan harapan masing-masing, bahwa kita semua kan ingin sukses gitu. Nah, tapi sukses di situ jadilah sukses versi diri kita. Gitu ya, tadi kan tanpa membandingkan gitu. Nah, artinya apa? Untuk menuju ke sana apa sih gitu ya, bagian-bagian yang harus kita perhatikan. Kita mungkin ada istilah gitu ya, ini Kak Juma nih backgroundnya bahasa Inggris, nanti diperbaiki kalau saya salah. You are what you think gitu ya, you are what you feel, you are what you do. Jadi kita itu, atau saya, kamu, kalian gitu ya, itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Nah, artinya yang harus kita atur, kita kelola, itu adalah dimulai dari pikiran kita Kak Juma. Gitu ya. Jadi kalau seseorang itu terbiasa berpikir positif gitu ya, terbiasa optimis, terbiasa melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Tadi Kak Juma menggarisbawahi jangan berhenti jadi orang baik ya. Saya sepakat gitu ya. Nah, baik di sini ya sejak dalam pikiran gitu ya. Jadi sehingga ada integrasi gitu ya. Jadi cakupannya itu terkait pikiran, atau pikiran ini harus dikelola. Perasaannya, karena anak muda sekarang ada istilah overthinking Kak Juma. ada hubungannya kebiasaan nggak itu? Iya, jadi kalau kita selalu memikirkan sesuatu tanpa dasar gitu ya, secara berlebihan, itu kan sebenarnya mengganggu kesehatan mental gitu ya. Itu akibat dari apa? Nggak bisa manage pikiran. Jadi membiarkan atau mengizinkan pikiran-pikiran buruk itu tetap bersarang gitu ya di Jadi dalam kebiasaan membiarkan yang buruk. Jadi ada pikiran buruk, iya gitu, malah dikuatkan gitu ya. Nah, itu kan hal yang membuat seseorang itu tadi terhambat kesuksesannya ya. Jadi pikirannya itu ya, cakupannya itu bagaimana dia mengelola pikiran. Intinya adalah jaga pikiran selalu positif ya, bahkan untuk sesuatu yang kelihatannya itu tidak nyaman, sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan gitu Pak. Hidup itu kan begitu ya, sesuai harapan atau tidak sesuai harapan gitu. Lihat sisi positifnya Lihat gitu. sisi positifnya. Nah, ini bagian dari manajemen diri, yaitu yang di-manage pikiran. Nah, perasaan juga begitu, manusiawi. Kalau kita ada kalanya marah gitu kan, kecewa, sedih, termasuk senang gitu. Jadi senang pun harus di-manage. Kalau senang yang berlebihan gitu ya, euforia gitu ya, kita bisa lupa diri loh ya gitu ya. Jadi artinya semua sisi emosi, perasaan, afeksi gitu ya, itu pun harus dikelola. Kalau senang ya jangan berlebihan, kalau sedih ya jangan sampai depresi gitu ya. Jadi artinya coba mulai tadi ya, memperhatikan pikiran kita, perasaan kita, apalagi tindakan. Nah, ini yang bahaya kalau sudah jadi tindakan. Jadi pikiran yang buruk, perasaan negatif itu menggiring kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan gitu. Jadi, ya, karena hidup itu proses gitu ya. Betul sekali. Jadi dilakukan, diperbaiki. Tapi kalau bisa sebelum tindakan dipikir betul, sehingga tindakannya benar-benar sesuai harapan gitu ya. Iya. Lebih terarah lah setidaknya gitu ya. Jadi kadang-kadang kan sekarang ya misalnya era media sosial begini gitu ya, remaja apa-apa diumbar di medsos gitu ya, posting before thinking gitu ya, artinya nggak pakai dipikir dulu, padahal mungkin itu dampaknya ternyata berbahaya gitu ya. Atau mungkin kasus-kasus perundungan, itu pun juga bagian dari ketidakmampuan seseorang mengelola dirinya gitu, sehingga akhirnya tindakannya menjadi negatif gitu. Ya. Berarti cakupan manajemen diri lebih ke pikiran ya. Ya, diawali dengan pikirannya, kemudian dipersiapkan tindakannya dengan matang ya, betul. Sehingga ketika melakukan itu, mau dilakukan tidak, itu harus ada pemikiran ya. Ya, diolah dulu gitu ya, sehingga respon gitu ya, bukan reaksi gitu ya. Ya, baik, pendengar Radio Jogja,
menarik apa yang kita dialogkan di kesempatan kali ini terkait tema manajemen diri. Masih bersama Bunda Dr. Amidiana, dosen Visum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karena waktu yang dibatasi, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Masih ada satu tema terkait manajemen diri, yaitu apa dampak dari kemampuan manajemen diri bagi kehidupan remaja. Kita ikuti jeda berikut ini.